Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekarinten Ayu dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan menceritakan tentang kucing yang berteman dengan tikus. Oke teman-teman, sebelum saya menceritakan tentang kucing yang berteman dengan tikus, saya akan memperkenalkan semua tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Piko si kucing oranye. Dan yang kedua ada seekor tikus yang bernama Toto. Yang ketiga ada nenek si baik hati. Selanjutnya di nomor 4 dan nomor 5 ada Bimo si kucing hitam teman Piko. Dan nomor 5 ada segerombolan tikus teman Toto. Dan yang terakhir seekor burung kecil. Oke teman-teman, saya akan memulai cerita kucing yang berteman dengan tikus. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor kucing bernama Piko. Bulunya berwarna oranye dengan belang berwarna putih. Piko tinggal di rumah nenek yang sangat menyayanginya. Setiap hari, Piko diberi makan oleh nenek yang cukup hingga Piko tidak merasa kelaparan. Tidak jauh dari rumah nenek, di balik tumpukan kayu-kayu, tinggallah seekor tikus bernama Toto. Tubuhnya mungil, telinganya bulat, matanya hitam berkilauan. Toto sangat berhati-hati setiap kali mencari makanan. Ia selalu takut dengan keberadaan kucing. Di suatu pagi, saat Piko sedang berjalan-jalan di halaman, tiba-tiba ia melihat Toto yang sedang membawa sebutir jagung. Toto sangat terkejut hingga jagung yang dibawanya jatuh ke tanah. "Jangan mendekat," kata Toto sambil gemetar. Piko menghentikan langkahnya. "Tenang saja, aku tidak akan mengejarmu," ucap Piko. Toto merasa heran. Benarkah? Bukankah kucing selalu menangkap tikus? Piko tersenyum. "Aku sudah kenyang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti siapapun," ucap Piko. Sejak saat itu, Toto mulai percaya kepada Piko. Mereka sering bertemu di bawah pohon mangga. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Piko bercerita tentang rumah nenek yang sangat hangat. Sedangkan Toto bercerita tentang lorong-lorong kecil tempat ia tinggal. Beberapa hari kemudian, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Air mulai masuk ke lubang tempat tinggal Toto. Ia panik karena rumahnya hampir terendam. "Piko, tolong aku Piko," ucap Toto. Piko segera berlari menghampiri suara itu. Tanpa berpikir lama, ia mengangkat Toto dengan lembut menggunakan mulutnya, lalu membawanya ke tempat yang lebih tinggi dan aman. "Terima kasih," kata Toto dengan nafas tersengal. "Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Piko hanya tersenyum. Teman harus saling membantu. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat.
Mereka bermain bersama. Piko mengajari Toto mengenal bunga dan pohon di halaman. Sebaliknya, Toto menunjukkan jalan-jalan kecil yang hanya diketahui oleh tikus. Namun, tidak semua hewan senang melihat persahabatan mereka. Suatu hari, seekor kucing bernama Bimo datang ke halaman. "Piko, mengapa kamu berteman dengan tikus?" ejek Bimo. "Bukankah tikus adalah musuh kita?" Piko menjawab dengan tenang. "Tidak semua tikus itu jahat. Toto adalah teman yang baik." Di sisi lain, beberapa tikus mengejek Toto. "Kamu berani sekali berteman dengan kucing. Bagaimana kalau suatu hari ia memakanmu?" kata segerombolan tikus teman Toto. Toto menggeleng. Piko sudah membuktikan ia baik hati. Teman tidak dilihat dari bentuk tubuhnya, tetapi dari sikapnya. Suatu sore, nenek kehilangan kantong berisi benih sayur yang akan ditanam. Nenek mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. "Aduh, kemana benih kantong itu?" kata nenek. Toto kebetulan melihat kantong itu tersangkut di semak-semak, namun tubuhnya terlalu kecil untuk menariknya. Ia segera memanggil Piko. "Piko, aku menemukan kantong milik nenek." Piko datang dan menarik kantong itu dengan hati-hati menggunakan giginya. Setelah berhasil, ia membawa kantong tersebut kepada nenek. "Wah, terima kasih Piko," kata nenek sambil mengelus kepala Piko. Nenek tidak tahu bahwa Toto yang telah membantu. Piko kemudian berkata kepada Toto bahwa ini juga berkat bantuanmu. Toto tersenyum bahagia. Ia tidak membutuhkan pujian. Baginya, melihat nenek tersenyum sudah membuat hatinya menjadi senang. Beberapa hari kemudian, seekor burung kecil terjatuh dari sarangnya. Sayapnya belum cukup kuat untuk terbang. Burung itu menangis ketakutan. Piko dan Toto segera datang membantu. Toto mencari ranting-ranting kecil, sedangkan Piko mencari daun-daun yang lembut. Bersama-sama mereka membuat tempat nyaman untuk burung kecil hingga induknya datang menjemput. Burung kecil itu berkata, "Terima kasih, kalian adalah sahabat terbaik." Piko dan Toto saling tersenyum. Mereka sadar bahwa bekerja sama membuat pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Sejak saat itu, semua hewan yang ada di desa mulai memahami bahwa persahabatan tidak mengenal perbedaan. Kucing dan tikus memang sering dianggap musuh, tetapi Piko dan Toto membuktikan bahwa kebaikan, kejujuran, dan saling percaya dapat mengalahkan rasa takut. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon mangga sambil menikmati angin yang sejuk. Mereka tertawa, bercerita, dan saling membantu kapanpun, dimanapun. Persahabatan mereka menjadi contoh bagi semua hewan di desa. Mereka belajar bahwa siapapun bisa menjadi teman, asalkan saling menghormati, saling menolong, dan selalu berbuat baik.
Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pelajari tentang persahabatan Piko dan Toto? Pertanyaan kedua, jika kalian menjadi Piko atau Toto, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu teman yang sedang mengalami kesulitan? Pertanyaan ketiga, setelah kalian mendengarkan cerita ini, sikap baik apa yang akan kamu lakukan kepada teman di rumah atau di sekolah? Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan.